Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kita nyanyikan dari awal sekali lagi bersama-sama. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib, ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu, heran kasih-Mu di hidupku. Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi nyatakan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus, hanya Kau yang layak ku agungkan.
kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Engkau layak diagungkan, ditinggikan selama-lamanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat penyembahan di hadapan Tuhan. Oh rabaya, 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 rabaya. Oh rabaya, 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 rabaya. Sikiara rabaya, 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 sabaya, rabaya, rabaya, rabaya. Oh, segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala pujian, segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, haleluya. Ini hidup kami ya Tuhan. Biar hidup kami ini selalu memuliakan-Mu. Oh Ramashandara laba-laba. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Angkat hatimu, katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat terjadi. Kau bersama. Oh Yesus Tuhan, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Kami nyatakan dengan iman, ini hidup kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sing it again. Oh hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi kami nyatakan, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu melalui setiap kami dengan tanda-tanda mujizat. Engkau menyertai langkah kami. Every step we make, there is miracle. Setiap langkah kami buat, kami lihat mujizat terjadi. Engkau ajaib Tuhan. Sebab Engkau berjalan dengan kami. Kami akan melihat tanda dan mujizat menyertai setiap langkah kami.
bersama dengan Engkau Tuhan. Bersama denganmu Tuhan. Oh, mari angkat tanganmu, katakan, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Sekali lagi katakan, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Oh haleluya, sungguh Engkau besar ajaib dalam hidup kami. Sebab perbuatanmu besar dan ajaib. Dan demikianlah perbuatanmu yang ajaib itu akan Engkau nyatakan melalui setiap kami anak-anakmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuntun kami terus oleh firman-Mu. Tiap-tiap hari kami mencari wajah-Mu. Dan tiap-tiap hari Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Boleh kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara ada bersama-sama dengan saya di tempat ini, semua bersuka cita. Saya percaya di rumah-rumah, sahabat worshipers semua juga bersuka cita, diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sudah boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, ada satu ayat firman Tuhan yang merupakan tuntunan Tuhan memasuki tahun 2024. Dan saya percaya ini adalah juga merupakan tema yang Tuhan berikan buat kita semua. Matius pasal yang kelima. Ya, saudara bisa nanti membaca di layar. Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Saya ajak kita baca sama-sama. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kita baca dengan suara keras di tempat saudara masing-masing. 3, 4. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Katakan amin. Sahabat worshipers yang dikasihi Tuhan, ada 5 hal yang saya mau ajak kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Kamulah terang dunia. Firman Tuhan tidak berkata, kamu akan menjadi terang dunia. Nanti kalau kamu jadi orang Kristen, ikut sekolah Alkitab, belajar, nanti dibimbing. Nanti baru kamu akan menjadi terang dunia. Enggak. Tuhan Yesus berkata, you are the light of the world. Kamu adalah terang dunia. Ketika kita percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, status ini berlaku buat kita. Status ini berlaku buat saudara dan saya bahwa kamu adalah terang dunia. Pak, saya gak pintar ngomong, saya gak bisa jadi saksi, saya gak bisa ini. Nah, status ini sudah saudara sandang, kamu adalah terang dunia. Karena itu saudara dan saya biar kita boleh melangkah sesuai dengan status yang Tuhan berikan buat kita. Hal yang kedua dikatakan, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara, Tuhan tuh mengibaratkan terang ini baru terjadi kalau dia tuh ada di atas gunung. Pengertian dalam Alkitab kalau berbicara tentang di atas gunung, itu berbicara tentang sebuah standar rohani. Tuhan mau kita naik ke atas gunungnya Tuhan. Dalam kitab Mazmur dikatakan siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya, murni hatinya. Dan lain sebagainya. Semua berbicara tentang kekudusan. Supaya kita bisa berfungsi sebagai terang dunia,
kita harus menguduskan diri kita. Saudara dikasih Tuhan, untuk kita bisa jadi terang, itu bukan karena sekedar sesuatu yang mungkin hebat kita buat. Oh, orang-orang lihat, wah keren loh dia. Bukan keren di mata manusia. Tapi ada satu pengaruh secara rohani yang keluar. Itu terang yang sejati yang dari Tuhan. Yang menjangkau banyak orang yang mungkin gak kelihatan. Tapi itu sedang terjadi. Dan terang itu hanya terjadi kalau kita menguduskan diri kita. Atau dengan kata lain ayat ini berkata, kita ada di atas gunung. Kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara yang dikasih Tuhan, percayalah. Saudara dan saya, ketika kita menguduskan diri kita di atas gunung, percayalah terangmu tidak akan tersembunyi. Kita bukan seperti terang yang diletakkan di bawah gantang. Atau kata lain di bawah baskom gitu, ketutup. Tidak kelihatan terangnya. Karena itu saudara, naik ke atas gunung Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara, terang kita itu bukan untuk kita sendiri, tapi untuk menerangi orang banyak. Saudara, Tuhan panggil kita menjadi terang untuk menerangi sekitar kita. Karena itu jadilah terang dimulai dari rumah saudara. Jadilah terang di lingkungan di mana saudara ada. Tuhan tidak pernah kebetulan menempatkan saudara di mana saudara ada. Kenapa saya lahir di keluarga ini? Kenapa teman-teman saya, saudara-saudara saya sekian orang? Kenapa saya ada di lingkungan daerah sini? Kenapa saya kerja di sini? Itulah rumah yang diberikan buat saudara dan saya. Di mana saudara dan saya harus menjadi terang. Boleh katakan amin. Saudara, fungsi kita itu menerangi. Fungsi rohani kita haruslah menerangi. Dan saudara, hal yang keempat. Demikianlah di ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Mereka akan melihat perbuatan yang baik. Menjadi terang, sekali lagi saya katakan itu sumber keluar dari dalam. Tetapi kemudian itu akan terwujud dalam satu perbuatan baik. Saya mau tegaskan sekali lagi. Sekedar berbuat sebuah kebaikan belum tentu berasal dari terang. Tapi kalau kita jadi terang, pasti perbuatan baik itu akan ngalir. Orang kadang-kadang buat baik juga, orang kaya punya banyak duit, dia beli ini bagi-bagi sembako kemana juga banyak. Kelihatannya berbuat baik, tapi sebetulnya dia gak menjadi terang. Dia sedang mencari pujian untuk dirinya, motivasi macam-macam. Sebab itu ada hal yang kelima. Dikatakan yang kelima, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, waktu kita menjadi terang, pasti nama Tuhan dimuliakan. Motivasinya jelas untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang kita lakukan itu baliknya bukan untuk kemegahan, kejayaan, pujian manusia terhadap diri kita. Tapi orang akan memuliakan Bapa di surga. Kadang-kadang saudara, orang memuliakan Bapa tuh misalnya gini ya. Saudara melakukan perbuatan baik, orang itu gak tahu. Orang itu gak perlu tahu dari mana. Tapi waktu orang itu terima, orang itu cuma bisa nangis. Oh ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Waktu dia mengucap syukur, dia memuliakan Tuhan. Dia mungkin gak tahu saudara. Tapi itu pekerjaan terang sedang terjadi. Menerangi banyak orang. Saya berdoa kita semua dan sahabat worshipers dimanapun kau mengikuti program ini. Saudara adalah terang dunia. Hidupmu akan dipakai untuk menerangi dimanapun rumah yang Tuhan taruh saudara. Dan melalui itu saudara mungkin terbatas. Mungkin saudara bukan seperti orang yang punya banyak uang membagi-bagikan. Mungkin saudara melakukan kebaikan dengan cara yang berbeda. Menolong orang lain, peka terhadap orang lain. Melakukan apa yang mungkin orang lain gak buat tapi saudara lakukan kepada orang-orang khusus. Saudara dikasih Tuhan, tapi ujungnya pasti tandanya selalu memuliakan Bapa yang ada di surga.
Tuhan mau kita menjadi terang. Kamulah terang dunia. Saudara boleh mention dirimu sendiri. Saya adalah terang dunia. Katakan saya adalah terang dunia. Dan saya akan selalu memuliakan Bapa di surga. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Saudara, biar nyanyian ini jadi komitmen kita sama-sama. Katakan, ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Mari sembah Tuhan Yesus. Oh Rabasanda Rabaya 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 Rabaya. Oh Rabasakara Rabaya 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 Rabaya. Oh Rabaya 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 Rabaya. Inilah doa dan kerinduan kami Tuhan. Kami adalah terang dunia. Pakai setiap kami untuk bercahaya di tengah dunia ini. Dan kami boleh menceritakan perbuatan Tuhan. Mari taruh tanganmu di dada, katakan, ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu, katakan, ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Sekali lagi katakan, ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Saya akan membacakan kesaksian, ya. Ada kesaksian yang saya mau sampaikan ini. Sahabat worshipers yang mengirimkan DM ke Instagram saya. Ini kesaksian dari Dins Insta 123, ya. Ini namanya nggak ada. Shalom Pastor Weliar. Saya ingin bersaksi mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Pada waktu pandemi, ekonomi keluarga benar-benar terpuruk hingga harus ambil pinjaman dengan menggadaikan apartemen. Memang kami, saya dan suami ingin menjual apartemen tersebut. Tapi hingga sekarang belum bertemu pembeli dengan harga yang cocok. Setiap hari saya berdoa agar apartemen tersebut cepat terjual agar hutang bank bisa lunas. Kalau Tuhan berkehendak semuanya tidak ada yang mustahil. Kami telah ditolong Tuhan, Pastor. Tuhan itu sungguh ajaib. Tak disangka suami diminta tolong temannya untuk mengurus surat-surat dan diberi komisi yang dapat menutupi semua hutang di bank. Oh haleluya, puji Tuhan. Apartemen kami masih ada tapi semua hutang sudah terbayar. Haleluya.
apa yang tak pernah terpikirkan itu yang Tuhan sediakan. Masih banyak kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Saya selalu mengikuti channel pujian penyembahan Pastor Weliar karena sungguh menguatkan iman saya. Semoga Pastor Weliar dan keluarga serta tim diberi kesehatan dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pastor Weliar dan tim. God bless. Haleluya. Saya percaya kalau orang lain ditolong, Anda juga ditolong Tuhan. Puji Tuhan. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian dan syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Oh Yesus, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, haleluya. Mari dimanapun saudara berada, angkat kedua belah tangan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera, berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai, menuntun dan memberkati hidup kita dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan dalam nama Yesus katakan amin. Amin. Haleluya. Jangan lupa keep on believing and keep on worshiping. God bless you. Yang Anda tabur adalah bagian penting untuk membangkitkan lebih banyak lagi sahabat worshipers di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati berlipat ganda.